Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Sabtu tanggal 21 September 2023. Dari Bukit Cion saya menyapa Ibu Bapa, semoga Ibu Bapa dalam keadaan sehat atas berkat rahmat dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini, yaitu dari Bilangan 11 ayat 10 sampai 15. Bilangan 11 ayat 10 sampai 15. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu itu dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema janji Tuhan bagi jemaat yang setia, atau janji Tuhan bagi orang yang setia. Dalam teks ini dikisahkan bagaimana orang Israel yang mulai bersungut-sungut dan menggerutu. Mereka mulai mengeluh dengan keadaan yang mereka hadapi. Bersungut-sungut bukan karena jarak tempuh dari Mesir ke Kanaan yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Menggerutu bukan disebabkan oleh karena kelelahan di tengah perjalanan, tetapi mereka bersungut-sungut dan menggerutu soal perut mereka. Bukan perut yang lapar, melainkan karena kerakusan dan keserakahan untuk makan daging. Orang Israel sangat bernafsu untuk makan daging. Lapar daging membuat mereka bersungut-sungut, dan mereka sepertinya menyesal dengan perjalanan yang dituntun Tuhan ini. Bagi mereka, lebih baik mereka masih tinggal di Mesir, karena bisa makan makanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Makanan manna yang diberikan Tuhan bagi mereka selama dalam pengembaraan ini sepertinya tidak memuaskan mereka. Bahkan ketidakpuasan ini membuat mereka menangis. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan bangsa Israel untuk menikmati makanan yang melebihi manna. Makanan tidak dilihat sebagai kebutuhan pokok untuk menopang tubuh yang lelah, yang lemah, dan menunjang untuk aktivitas manusia, tetapi ternyata hanya dilihat sebagai sejauh mana bahan yang dimakan itu memenuhi selera lidah mereka. Di sini Ibu Bapak kita melihat bahwa ternyata ketidakpuasan
ternyata kerakusan, ternyata keserakahan juga dapat menyeret dan mengantar umat Tuhan untuk melupakan Tuhan. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah mempersalahkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mencermati situasi dan keadaan seperti ini, Musa yang adalah pemimpin umat Israel itu menjadi stres dan tak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ayat 10-15 kita mendapati bagaimana Musa mengira bahwa ia ditinggalkan Tuhan dalam menata dan mengatur umat Tuhan ini. Musa merasa tidak mampu lagi. Bahkan ia berpikir bahwa Tuhan memberikan beban yang sangat berat baginya. Apalagi kini mereka menuntut sesuatu yang sepertinya sulit untuk diberikan. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang kita bisa petik dalam kisah seperti ini? Perjalanan kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman adalah perjalanan yang tidak pernah sepi dari pergumulan dan tantangan hidup. Tantangan tersebut yang menantang keberimanan kita bukan hanya datang dari luar diri kita dan hidup kita, tetapi juga tantangan itu ternyata lebih besar justru datang dari dalam, dari diri kita sendiri. Ketika kesabaran dan ketabahan menggapai harapan dan cita-cita tergantikan dengan kerakusan dan keserakahan, maka disitulah awal kejatuhan kita. Ketika keinginan perut menguasai hati kita, maka biasanya nalar dan akal sehat tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersyukur dengan setiap berkat yang kita alami, yang kita rasakan, yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Entah menurut kita itu kecil ataupun besar. Manakala pemberian Tuhan dalam hidup kita dinilai dengan rasa syukur, maka tidak akan terlihat berkat Tuhan itu besar atau kecil. Ibu bapak, saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ternyata Tuhan memakai semua orang, termasuk ibu bapa dan saya, dan dengan berbagai talenta dan karunia yang ada pada kita, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami bersukacita karena Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami diajar oleh firman-Mu dan kami percaya janji Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kami bagi orang yang setia, taat kepada firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Kami berdoa untuk orang tua dan lanjut usia yang tidak berdaya. Kami percaya berkat-Mu, rahmat-Mu, dan pertolongan-Mu akan selalu nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul dan tak berdaya. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, bahwa dari Tuhanlah sumber segala berkat dan karunia. Ajarlah kami untuk mensyukuri segala apa yang ada pada diri kami, sehingga di dalam hidup kami penuh dengan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bangsa dan negara yang tercinta, kami mengharapkan pertolongan-Mu dan pengasihan-Mu. Engkau memakai pemerintah kami. Biarlah ya Bapa, pemerintah kami diberikan kebijaksanaan untuk mengatur dan menata bangsa ini, agar kami hidup dengan damai dan sentosa. Dengarkan doa kami. Kami beraktivitas kami hari ini karena di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Tuhan kiranya berkenan memberkati kita semua. Amin.